sahabat automation. Terima kasih untuk waktunya telah bergabung di webinar implementasi Balup hari ini. Perkenalkan, saya Alda selaku moderator dari PT Automation Jaya Elektrik yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembahasan yang lebih dikenal dengan PT AJE, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industrial automation dan electrical solution yang menyediakan berbagai produk serta layanan untuk mendukung kebutuhan industri. Perusahaan kami sudah berdiri kurang lebih 15 tahun dan merupakan authorized distributor beberapa brand seperti Baluf, Beijer Electronic, Honeywell, dan Vatek. Selain itu, PT AJE juga memiliki solusi industrial IoT yang kami kembangkan sendiri, yaitu Autolink, sebuah platform yang mampu menghubungkan data mesin secara real-time sehingga dapat membantu perusahaan dalam melakukan monitoring, analisis data, hingga pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Komitmen kami bukan hanya menjual produk, tetapi juga memberikan solusi yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keandalan mesin di dunia industri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kebutuhan industri saat ini, yaitu from monitoring to predictive maintenance, implementasi Baluf Condition Monitoring Sensor dan Autolink untuk monitoring kondisi mesin secara real time. Melalui webinar ini, kami ingin menunjukkan bagaimana kombinasi antara Baluf Condition Monitoring Sensor dan Autolink Industrial IoT Platform dapat membantu perusahaan melakukan monitoring kondisi mesin secara real time, mengurangi downtime, meningkatkan efektivitas maintenance, serta mendukung implementasi predictive maintenance di lingkungan industri. Webinar ini akan kita bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian materi mengenai konsep dasar condition monitoring, tantangan maintenance di industri, serta pengenalan teknologi Baluf Condition Monitoring Sensor dan platform Autolink. Kemudian, pada sesi kedua, narasumber akan menampilkan live demonstration bagaimana sensor Baluf mengirimkan data kondisi mesin ke Autolink sehingga dapat dimonitor secara real-time melalui dashboard monitoring. Baik, webinar ini akan berlangsung sekitar 45 menit termasuk sesi tanya-jawab. Sahabat automation dapat langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat atau Q&A selama sesi berlangsung. Selain itu, kami juga telah menyiapkan special gift dan merchandise eksklusif untuk peserta yang aktif berpartisipasi selama webinar, serta untuk penanya terbaik pada sesi tanya-jawab. Jadi, pastikan untuk mengikuti sesi hingga akhir dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya ya sahabat automation. Baik, tanpa berlama-lama, untuk materi akan disampaikan oleh Pak Roland sebagai narasumber kita yang akan membawakan materi lebih lanjut mengenai konsep dan implementasi Baluf sensor serta Autolink dalam industri modern. Kepada Pak Roland, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Elda untuk waktunya. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Roland. Saya adalah Head Project maupun Business Development Director mengenai part dari Baluf, mengkombinasikan dengan software yang kami bernama Autolink. Hal ini dikondisikan secara preventif maupun predictive maintenance karena bisa yang bisa mendeteksi getaran-getaran abnormal dalam sebuah motor induksi. Untuk selengkapnya nanti akan saya sampaikan melalui slide. Silakan Anira, ya. Ambil menu slide ya kan bagi Bapak Ibu bergabung dengan controllernya PLC, high inverter,
Kami juga bisa menyediakan part-part tersebut seperti brand-brand Mitsubishi, Omron, Yaskawa, Panasonic, CKD, Profes. Untuk dan brand Eropanya kami juga bisa menyediakan di SIG, AFM, Baluf maupun Siemens. Dan bagi bapak-bapak ibu-ibu yang mempunyai kebutuhan project seperti electrical maupun di automation bahkan di software IoT-nya, bisa langsung menghubungi account eksekutif maupun sales kami yang in charge di perusahaan bapak atau ibu. Uh, Slide-nya sudah ada, Anda. Baik, Pak Roland, boleh silakan dilanjutkan? Slide-nya sudah ada. Sudah, Pak. Uh, di screen saya nggak ada soalnya. Mohon menunggu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sambil tim menyiapkan slide-nya untuk di-present. Bagi Bapak-Bapak, Ibu itu atau Ibu-Ibu yang mau kontak pertanyaan ataupun submit pertanyaan bisa langsung di kolom chat berkaitan dengan part otomasi, elektrikal maupun software IoT. Apabila ada beberapa pertanyaan ataupun yang mau disampaikan melalui webinar ini, terkait apapun juga kebutuhan dari Bapak atau Ibu yang ada di sini terkait part automation maupun elektrikal bahkan software IoT bisa langsung dilayangkan di kolom chat.
Pak Roland, apakah share screen-nya sudah terlihat? Mungkin kalau share screen-nya terlihat dari sana, Alda, mungkin Aji bisa kontak materinya, nanti untuk Q&A-nya nanti saya bantukan. Oke, baik Bapak. Terima kasih ya. Kalau karena terus suaranya kecil, pakai auto link. Udah.
Mohon maaf ya sahabat automation, saat ini ada sedikit kendala teknis pada share screen. Mohon ditunggu sebentar ya, kami sedang mencoba untuk mengatasinya. Baik, Pak Roland, apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat, Alda. Ya, sudah terlihat. Bisa dimulai, bisa ada yang operatornya untuk share screen. Baik, Pak Roland, untuk materinya bisa dimulai. Oke, selamat pagi Bapak atau Ibu yang ada sekalian, melanjutkan ini. Mohon maaf atas kendala teknis yang dialami oleh tim terkait share screen. Perkenalkan, nama saya ulangi kembali bagi Bapak yang baru hadir ataupun yang sudah hadir. Perkenalkan, nama saya adalah Roland. Saya adalah Head Project maupun Business Development Director dari PT Automation Jaya Electric. Hari ini saya mau present mengenai baluk maupun software Autolink yang didevelop oleh PT Automation Jaya Electric itu sendiri. Yang berguna dari kolaborasi dua brand ini adalah memprediksi conditioning monitoring motor induksi dalam sebuah pabrik. Biasanya ini berguna untuk di segi utility, karena biasanya di part utility ada banyak motor induksi yang 15 kW ke atas, dan biasanya itu ada di utility. Oke, untuk hari ini saya mau present mengenai baluk dan juga Autolink. Slide-nya bisa diawalin, Alda. Oke, kami adalah PT Automation Jaya Electric. Kami adalah general trading, sistem integrator maupun authorized distributor dari 5 brand, yaitu Baluf, Patek, Pager, Honeywell, maupun software yang kita develop sendiri, yaitu Autolink. Oke, dalam hal hari ini ada banyak tantangan yang masih dihadapi oleh industri manufaktur, terutama dalam bidang unexpected breakdown, yaitu ini downtime dan juga kendala downtime yang sangat tinggi yang mempengaruhi dari waktu produktivitas dari sebuah line produksi. Dan sering sekali ini banyak sekali ditemukan masih adanya manual inspection yang masih dikelola oleh SDM, yang terkadang secara aktual maupun realita itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dan juga ada data mesin yang tidak terintegrasi karena beberapa banyak mesin atau beberapa banyak line produksi biasanya menggunakan PLC brand yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan dari si maintenance itu sendiri untuk menggabungkan data dari semua PLC agar
ceritanya sebuah data yang valid maupun aktual. Dan terakhir adalah maintenance yang mahal. Biasanya ini adalah disebabkan oleh predictive maintenance yang tidak terukur maupun banyaknya ketersediaan brand yang ada di line produksi tersebut, sehingga ketersediaan knowledge maupun juga peralatan maupun tools dari si maintenance itu sendiri tidak mumpuni. Next, Alda. Perjalanan menuju smart manufacturing ini adalah sebuah evolusi dari sebuah maintenance yang biasanya sudah sedikit banyak itu diimplementasikan dalam dunia industri 4.0. Di sini ada reaktif, yaitu perbaikan setelah mesin rusak. Terus ada perawatan terjadwal rutin dan juga prediksi kerusakan sebelum terjadi. Dan smart manufacturing membuka sistem integrasi dan juga otomatis. Biasanya predictive maintenance menjadi standar baru dalam sebuah industri modern karena untuk bersaing secara produk di pasaran sana, karena dari segi kualitas maupun kuantitas dari produk menjadi taruhannya. Next, Alda. Kenapa sih harus di conditioning monitoring? Biasanya kerusakan selalu diawali oleh perubahan-perubahan kecil yang terjadi di motor induksi itu sendiri. Karena biasanya karena kerusakan dalam sebuah motor induksi diawali oleh kerusakan bearing yang selalu bisa dideteksi secara awal, namun lambat laun setelah semuanya itu menjadi sebuah kerusakan yang masif atau bearingnya mulai haus, biasanya terjadinya vibration yang abnormal dalam sebuah motor induksi yang mengakibatkan temperaturnya naik dan juga menimbulkan noise, dan akibatnya motor tersebut failure ataupun rusak sehingga butuh biaya penggantian maupun repair yang sangat tinggi. Next, Alda. Berikut adalah hierarki dari introducing dari balut BCM sensor. BCM itu adalah balut conditioning monitoring. Di sini ada hierarki menggunakan balut apa sih yang bisa digunakan dalam sebuah sensor monitoring, sensor conditioning monitoring yang digunakan untuk dalam sebuah sistem preventif ataupun predictive maintenance. Di sini terbagi ada vibration yang bisa dihitung, temperatur, frekuensi, dan juga kondisi mesin health. Biasanya dalam 3 generasi balut yang di BCM ini bisa mengakomodir semua kebutuhan, baik itu dari si motor induksi bahkan ke motor servo. Dan di sini ada terbagi menjadi 3, ada entry yaitu kinerja pengukuran dasar dan memprosesan data dasar analisis waktunya, dan juga ada advance kinerja pengukuran maksimum dan memproses data dasar, dan yang ketiga adalah premium kinerja pengukuran maksimum dan memproses data dasar analisis waktu ranahnya. Di sini terbagi menjadi 3 bagian untuk si sensornya masing-masing, dan biasanya semakin itu banyak faktor yang menjadi pertimbangan dan semakin tinggi juga kondisi sensor yang akan dibutuhkan. Overall-nya dalam BCM ataupun bulk monitoring sensor ini bisa mengukur vibration, temperatur, humidity, dan juga RMS-nya. Next. Dan berikut adalah alur kerja dari balut BCM. Di sini ditopologikan bahwa pertama itu adalah dari line mesin itu sendiri atau motor induksi itu sendiri, di mana itu terkoneksi dengan sensor BCM dari balut. Nah, hasil dari data yang dikumpulkan oleh si sensor itu sendiri akan dikolek dan dianalisa berdasarkan kondisi dari motor itu sendiri. Dan di saat itu dianalisa, terciptalah sebuah warning apabila itu terjadi sebuah abnormal, dan biasanya itu terdeteksi juga untuk memprediksi sebuah maintenance dan tidak adanya downtime. BCM biasanya memantau parameter kritis seperti di bearing, vibration, temperatur, noise, dan apabila ini dikondisikan melalui sebuah software, bisa menggunakan software dari balut itu sendiri, yaitu bernama CMTK,
bisa tertampil di dashboard, dan itu bisa ke-trigger menjadi sebuah alarm, atau apabila ini menjadi terhubungkan ke software IoT Autolink, kita akan menimbulkan trigger alarm yang bisa dikoneksikan kepada WhatsApp mobile number ataupun email dari si pengguna. Next, Alda. Kemampuan utama dari si BCM itu sendiri, ini adalah fitur utama untuk monitoring yang lebih cerdas. Kemampuan untuk conditioning monitoring sensor, itu ada FFT analisis frekuensi untuk deteksi kerusakan. Ada juga RMS itu sendiri, monitoring nilai RMS untuk getaran secara real time. Dan juga peak, deteksi nilai puncak getaran dengan akurat. Dan temperatur dari motor itu sendiri, raw data atau akses data mentah untuk analisis lebih mendalam, biasanya untuk data-data yang terhubung dari BCM itu sendiri, untuk mengelola data tersebut akan menggunakan PLC, atau bisa direct langsung menggunakan software dari si pengguna itu sendiri apabila dia memiliki IoT software. Dan dasar dari komunikasi untuk balu BCM itu sendiri menggunakan komunikasi IO-Link, dan biasanya integrasinya mudah dengan teknologi IO-Link. Dan ini 24 jam proses value yang bisa mendukung pemantauan secara komprehensif. Next. Dan berikut adalah fitur unik dari Baluk, analisis sesuai RPM-nya. Analisis yang akurat dimulai dari data yang tepat. Dari si sensor membaca RPM, dia akan menghitung vibration sesuai dengan RPM, dan analisis bearing lebih kuat sehingga deteksi anomali jauh lebih presisi dan bisa dideteksi secara awal, maupun bisa menjadwalkan sebuah langkah preventif predictive maintenance. Untuk balut dari BCM itu sendiri terbagi menjadi dua generasi, ada generasi 1 dan generasi 2. Ini adalah sebuah faktor penentu untuk penggunaan dari balut itu sendiri. Biasanya dari generasi 1 ke 2 adalah perbedaannya bisa dilihat dari operating temperaturnya. Untuk generasi 2 dia bisa mencapai dari minus 40 sampai dengan 80 derajat Celcius. Sementara di generasi pertama itu minus 25 sampai dengan 70 derajat Celcius. Untuk komunikasinya ada penambahan dari SEO dan sama-sama menggunakan IO-Link. Untuk generasi 2, ini bisa data transmisinya bisa mendapatkan 24 data secara value secara bersamaan. Sementara generasi pertama hanya 4 saja yang bisa ditampilkan melalui software ataupun CMTK itu sendiri. Dan data pre-processing-nya untuk yang generasi kedua itu memiliki variasi yang banyak sehingga lebih banyak varian data yang bisa ditampilkan di software itu sendiri. Nah, seperti RMS, peak, crash factor, skewness, dan juga kurtoise. Dan raw data recording-nya untuk dari si generasi kedua itu 15 second untuk mengambil datanya. Next. Berikut adalah kondisi apabila sebuah sensor BCM dari balut itu sendiri berkoordinasi kepada sebuah PLC dari si masing-masing line produksi. Ini dianalogikan kalau ini menggunakan IO-Link communication terhubung ke PLC, dan biasanya ini terhubung kepada sebuah network modul. Dan di sini dijelaskan kalau BCM memproses data yang tergantung pada RPM itu sendiri, di mana itu dari BCM terkoneksi ke induksi motor. Kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa lihat, di situ ada induksi motor, tertempel sebuah BCM sensor yang berwarna silver. Itu biasanya mountingnya adalah magnet, jadi tidak ada hal-hal yang krusial ataupun sulit untuk menginstalasi dari BCM itu sendiri. Biasanya mounting bracket dari magnet sendiri menempel kepada motor induksi, dan si motor BCM itu sendiri akan menempel dari magnet ke magnet itu sendiri. Itu terhubung kepada network modul, biasanya itu konversikan komunikasi yang akan digunakan dari PLC masing-masing. Sekedar mungkin kalau untuk Mitsubishi sendiri di sini
bisa kalau misalkan di R series ini biasanya terhubung kepada dari IO-Link, terconvert menjadi sebuah sinyal komunikasi CC-Link, dan treatmentnya adalah dari si network modul ini adalah menjadi remote I/O, sementara dikendalikan oleh sebuah PLC Mitsubishi melalui master CC-Link-nya di kalau di R series di tipe RJ61BT11 maupun di Q series-nya adalah QJ61BT11. Next. Berikut adalah sensor bekerja sama cerdas mengenai input RPM. Ini sama seperti analog topologi yang sebelumnya. Di sini lebih detail kalau external RPM inputnya transmisi sinyal pulse dari setiap sensor biner dengan PMP atau pendorongnya beralih keluaran langsung ke si sensor BCM itu sendiri. Dan juga ini IO-Link Communication, transmisi parameter getaran seperti nilai-nilai karakteristik dari sebuah frekuensi bantalan dan RPM saat ini melalui IO-Link. Dan onboard processing-nya adalah penentuan RPM oleh BCM dan BCM melakukan pemrosesan data yang tergantung kepada RPM. Berikut topologi melalui gambarnya. Next. Berikut adalah part-part dari balut itu sendiri yang bisa mendukung dari sebuah prosesan motor induksi yang ada di utility. Ini biasanya ada tiga part yang bisa terhubung kepada sebuah motor induksi di bagian utility. Biasanya yang pertama mengidentifikasikan posisi yang cocok pada poros penggerak dari bantalan untuk menghasilkan sinyal pulse yang tergantung pada RPM, seperti kopling, poros, roda gigi, impedance, dan juga roda kipas. Dan juga kedua, tentukan jumlah beralih puls per revolusi. Dan ketiga, tentukan kecepatan putaran maksimum poros penggerak. Dan keempat, periksa kondisi situasi instalasi tertentu dan pilihan teknologi sensor yang sesuai. Di sini dianalogikan kalau ada kontrasensor, LED light switch, dan juga induktif sensor. Berikut adalah software yang dikeluarkan oleh Balut itu sendiri, dan apabila Bapak atau Ibu membeli part Balut BCM 002 atau BCM 003 atau BCM 001, Bapak atau Ibu mempunyai akses kepada software dari si Balut itu sendiri yang berfungsi untuk mendata registerkan dari sensor dari yang Bapak atau Ibu miliki melalui network modul yang dimiliki oleh Balut. Dan di sini namanya CMTK softwarenya dia. Di slide ini kita coba untuk menjelaskan apa fungsi dari CMTK itu sendiri. Singkatan dari CMTK adalah Conditioning Monitoring Toolkit, adalah pusat pengelolaan data sensor baru. Biasanya dari CMTK ini terdeteksi semua apa yang terhubung dari part balut itu sendiri dan juga bisa divisualisasikan, dan ini bisa juga menjadi data logger dan juga bisa menjadi sebuah gerbang menuju visualisasi dashboard dalam sebuah software karena based on dari MQTT maupun OPC UA secara komunikasi. Next. Berikut adalah arsitektur dari CMTK sendiri terhubung kepada part balut dari mesin. Itu terinstall sebuah BCM dengan menggunakan komunikasi IO-Link dan juga network modul. Terciptalah sebuah komunikasi melalui MQTT maupun OPC UA ke software balut itu sendiri dan menghasilkan sebuah dashboard memprediksi dari si humidity, pressure, temperatur, RMS, peak to peak, dan apabila terjadinya getaran abnormal, dashboard tersebut akan men-trigger sebuah alarm dan terciptanya sebuah maintenance schedule. Kalau dibilang di sini is monitoring enough, sebenarnya monitoring tidaklah menjadi cukup dalam sebuah hal preventive maintenance karena monitoring hanya memberi data. Tetapi bagaimana jika Bapak atau Ibu ingin lebih, seperti melihat seluruh pabrik, memonitoring dari HP, dashboardnya terpusat, laporannya otomatis, alarm otomatis? Jawabannya adalah karena keterbatasan fitur dari CMTK yang dimiliki oleh Balut, kami mempunyai solusi lain dengan menggunakan software yang didevelop oleh tim kami yang bernama Autolink. Next.
Nah, berikut adalah Autolink, sebuah software IoT berbasis web server yang bisa digunakan atau referensikan kepada Bapak atau Ibu semuanya sebagai end user untuk bisa memonitoring segala kondisi kebutuhan otomasi, PLC, otomasi maupun elektrikal, bahkan software inventory atau software lainnya yang berguna untuk memaksimalkan data digital yang bisa terambil dari semua line produksi, bahkan seluruh pabrik, agar semuanya menjadi akurat, praktis, dan cepat. Dan ini adalah Autolink, menghubungkan seluruh mesin, PLC, sensor, database, cloud dalam satu platform IoT untuk memonitoring, analisis, dan pengambilan keputusan secara real-time. Berikut adalah complete smart factory arsitektur. Arsitektur lengkapnya adalah dari OT layer-nya atau data collection dan control dari mesin, itu lari ke Baluf, BCM sensor itu sendiri menggunakan komunikasi IO-Link, terhubung ke PLC dan lari ke Autolink software. Dari IT layer-nya adalah ada cloud, dashboard, apabila tercipta sebuah trigger alarm data ataupun apa yang ingin dikumpulkan, bisa ditampilkan notifikasinya melalui email, WhatsApp, dan ini juga terintegrasi kepada user account yang bisa dikunci berdasarkan kapabilitas dari akun masing-masing, seperti membedakan antara akun manager, supervisor, bahkan staff. Jadi sebuah akses fiturnya bisa dibatasi melalui jendela masing-masing posisi. Real-time dashboard, pantau semua data dalam sebuah layar. Ini adalah monitoring real-time untuk mengambil keputusan yang lebih cepat maupun akurat. Di sini tercipta sebuah dashboard sebagai visualisasi contoh, di mana dari Autolink itu sendiri bisa terlihat dari temperatur, vibration, OEE, energi, production, dan alarm. Ini adalah perpaduan dari BCM sensor itu sendiri terhubung kepada power meter system atau energi monitoring system, dan juga kepada OEE. Dan juga di sini ada juga trigger alarm, di mana di saat itu menjadi sebuah trigger otomatis dan menciptakan sebuah notifikasi otomatis di saat itu terjadi anomali. Bisa melalui Autolink, WhatsApp, email, maintenance, dan juga problem fix. Dari analisis data historisnya, Autolink itu sendiri bisa menciptakan sebuah tren yang terkorelasi kepada laporan weekly, monthly, bahkan alarm history, dan juga prediktif analitik berdasarkan kumpulan berbagai data dari hasil tren di weekly maupun di monthly itu sendiri. Apa sih manfaatnya dari semua ini menjadi sebuah digital? Apa sih keuntungannya biar ini menjadi sebuah solusi terbaik bagi industri manufacturing untuk bisa bersaing dengan produknya? Di sini kita jelaskan kalau manfaat bisnisnya adalah meningkatkan efisiensi, kurangi biaya, dan memaksimalkan kinerja dari produksi Bapak atau Ibu semuanya. Karena di saat itu menjadi sebuah laporan digitalisasi maupun data yang akurat, biasanya mengurangi downtime, maintenance cost turun, produktivitas meningkat, dan mission availability-nya naik, dan juga aset lifetime-nya bertambah, dan decision making-nya lebih baik dan terukur. Dan berikut seperti yang saya sampaikan di awal, Bapak atau Ibu, kenapa sih pilih automation elektrik? Karena mereka itu sebuah sistem integrator yang menyediakan solusi lengkap, baik itu dari segi automation maupun dari segi IT-nya. Karena biasanya tim engineer kami ataupun tim AE atau sales kami yang in charge di perusahaan Bapak Ibu masing-masing, biasanya bisa melakukan dua solusi, baik itu jasa maupun pengadaan partnya. Dan biasanya yang dilakukan adalah kita akan melakukan survei, engineer akan memprediksi apa yang menjadi kebutuhannya dan juga solusinya. Di saat itu tercipta menjadi order, akan dilakukan instalasi, commissioning, training, bahkan after sales-nya. Dan karena semua part kami adalah garansi 1 tahun, bahkan software itu sendiri garansi 2 tahun untuk Autolink, dan bisa dibuatkan ataupun ditelepon, dihubungi AE ataupun sales-nya masing-masing. Dan berikut adalah roadmap digital transformasi dari seluruhannya.
apabila itu dipadu padankan antara baluk dan juga menjadi menggunakan dari otolin itu sendiri. Biasanya semua part-part sensor yang ada di Bapak atau Ibu semuanya yang terinstal dalam sebuah pabrik, install sensor baluk ataupun semua jenis sensor yang ada di sana selain baluk, itu bisa kita integrasikan melalui sebuah software yang terhubung kepada PLC yang ada di existing Bapak atau Ibu semuanya, dan itu bisa kita integrasikan melalui Autolink, dan terciptanya sebuah dashboard analitik dan datanya secara real time, karena real time monitoring adalah early warning, adalah data driven decision menjadi lebih baik dan juga menjadi efisien. Karena semuanya itu berujungnya untuk selanjutnya kita akan menuju kepada era digital dan era IoT dan menuju ke smart manufacturing di mana semua laporan manual bahkan sumber daya manusia akan menjadi berkurang karena keakuratan maupun keefisiensian dalam sebuah produksi menjadi sebuah keharusan. Demikian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, atas presentasinya kali ini. Saya mohon maaf atas tadi kendala teknis yang dihadapi oleh tim. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai kebutuhan terkait part maupun jasa terkait dengan apa yang sudah saya presentasikan, bahkan bukan yang saya presentasikan seperti PLC, HMI, servo, inverter, dan Bapak atau Ibu mengalami sebuah kesulitan bisa menghubungi tim sales ataupun AE kami. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Baik, terima kasih Pak Roland. Menarik sekali nih penjelasannya mengenai bagaimana Baluf Condition Monitoring Sensor ini dan Autolink dapat membantu melakukan monitoring kondisi mesin secara real time sebagai langkah awal menuju predictive maintenance. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang tidak kalah menarik, yaitu implementasi dan live demo. Pada sesi ini, sahabat automation dapat melihat secara langsung bagaimana data kondisi mesin dapat dipantau secara real time melalui integrasi Baluf Condition Monitoring Sensor dengan Autolink. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi live demo, agar sahabat automation dapat melihat proses demonstrasi dengan lebih jelas, kami menyarankan sahabat automation untuk mengatur tampilan Zoom ke mode Set by Set Gallery. Dengan tampilan ini, sahabat automation dapat melihat layar pembicara dan juga tampilan demo kit secara bersamaan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke sesi implementasi dan live demo. Kepada Pak Aji, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Alda atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Aji, selaku engineering dari PT Automation Jaya Electric. Di sini saya akan menjelaskan mengenai integrasi dari IO-Link Baluf ke platform Autolink. Integrasi IO-Link Master dan sensor pada Autolink. Mengenal Baluf IO-Link, Master BNI 006A dan sensor BCM 002. Nah, di sini ada IO-Link Master BNI 006A. IO-Link ini berfungsi sebagai menghubung komunikasi yang mengintegrasikan perangkat IO-Link ke dalam jaringan industri seperti Ethernet IP, memungkinkan transmisi data yang efisien. Selanjutnya yaitu ada sensor BCM 002. Sensor ini multifungsi untuk memantau getaran, suhu, dan kelembapan secara bersamaan. Nah, berikut cara instalasi perangkatnya. Yang pertama itu koneksi sensor. Sensor dihubungkan ke salah satu dari 8 port pada IO-Link untuk memastikan transmisi data pada IO-Link yang stabil.
Yang kedua itu suplai daya, memberikan energi ke suatu perangkat agar dapat beroperasi. Selanjutnya itu integrasi jaringan. Kabel Ethernet dipasangkan untuk menghubungkan komunikasi antara I/O-Link dan infrastruktur PC atau switch. Selanjutnya yaitu akses I/O-Link Master. Nah, di sini kita bisa mengakses I/O-Link Master pada Baluf melalui web server, yaitu akses alamat IP I/O-Link Master, melakukan login ke antarmuka web melalui peramban dengan IP default I/O-Link Master untuk mengonfigurasi jaringan dan status port I/O-Link. Yang kedua, konfigurasi IP. Mengakses antarmuka web untuk menetapkan alamat IP statis yang sesuai dengan segmen jaringan lokal. Selanjutnya itu ada integrasi data ke protokol MQTT. Protokol komunikasi, yaitu untuk integrasi ini memanfaatkan protokol MQTT yang tersedia pada I/O-Link Master sehingga memudahkan akses data dan parameter sensor langsung ke aplikasi. Akses alamat IP broker. Mengakses alamat IP broker yang sudah dikonfigurasi melalui web I/O-Link Master untuk komunikasi data MQTT. Terus selanjutnya itu struktur topik, menyusun topik MQTT secara sistematis pada I/O-Link Master Baluf. Prediksi pemeliharaan. Di sini kita bisa pemantauan kondisi secara real time, yaitu untuk mengumpulkan data getaran dan suhu dari sensor secara berkelanjutan untuk mendeteksi anomali pada komponen mesin. Yang kedua itu analisis tren historis, mengevaluasi data jangka panjang melalui protokol MQTT untuk mengidentifikasi pola keausan sebelum terjadinya kegagalan sistem. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai bagian-bagian part yang nanti eh, akan tersambung ke dashboard Autolink. Oke, dia yang mana tadi saya jelaskan, di sini ada power supply. Nah, ini untuk power supply. Power supply ini masuk ke power supply VATEK. Terus selanjutnya ada sensor. Sensor ini berada di port 1, di mana dari masing-masing port ini bisa dimasukkan untuk sensor BCM002. Selanjutnya yaitu ada kabel Ethernet. Nah, kabel Ethernet ini yang nantinya masuk ke bagian PC atau server yang nanti akan melakukan transmisi data. Selanjutnya yaitu kita bisa login ke Pramban master master I/O link-nya yang tersedia pada Baluf. Nah, di sini untuk tampilan eh, web untuk master I/O link pada Baluf. Nah, kita di sini bisa login. Nah, login ini untuk defaultnya, untuk username-nya itu ada admin. Kita bisa masukin username admin. Untuk passwordnya,
kita bisa masukin BNI EIP. Ini default dari device balut balufnya. Nah, selanjutnya kita bisa login. Nah, setelah login ada tanda centang di profile bahwa kita sudah berhasil untuk login. Nah, selanjutnya kita bisa mengklik bagian port mana yang terisi pada sensor tersebut untuk konfigurasi lebih lanjut. Setelah itu kita bisa klik portnya. Nah, di bagian proses data ini, inilah yang nanti kita ambil untuk data-data yang ada pada sensor BCM 002, seperti VRMS-X, VRMS-Y, VRMS-Z, dan temperatur, dan yang lainnya, jika kita aktifkan. Nah, di sini kita juga bisa konfigurasi untuk connect ke MQTT dari portnya atau IP broker dari si MQTT. Nah, di sini kita pakai IP 192.168.1.101. Nah, di sini ada keterangan connected. Kita bisa melihat masing-masing port. Pin kita bisa merubah untuk static IP-nya di sini. Nah, selanjutnya dari peramban web Baluf atau master I/O link-nya, kita bisa melakukan transfer data ke MQTT. Nah, ini untuk data yang ada pada sensor Baluf BCM 002, di mana kita bisa subscribe data yang ada pada sensor. Contohnya ada VRMS X, X, Y, Z, dan temperatur. Nah, kita bisa gerakan, otomatis dia akan berubah mengikuti kondisi yang ada pada si sensor BCM 002. Ini untuk API brokernya yang mana kita setting yang tadi di sini, peramban master I/O link-nya. Selanjutnya kita bisa mengakses data-data yang ada pada MQTT tersebut menjadi tampilan atau visual yang ada pada dashboard. Nah, ini untuk tampilan atau data yang ada di eh, sensor Baluf BCM 002, di mana ketika ada gerakan untuk X, yaitu ke kiri ataupun kanan, dia akan berubah. Nah, untuk yang X ditandai dengan warna biru, Y dengan warna merah, dan Z itu dengan warna hijau. Contohnya, nah dia akan secara signifikan
Otomatis untuk RMS X-nya itu di angka 12, 11, 10. Nah, untuk yang Y itu dari atas ke bawah. Ini gambaran kecil yang ada pada mesin ataupun motor. Maka warna merah atau RMS yaitu akan naik secara signifikan. Nah, untuk yang RMS Z yaitu untuk getaran. Kita bisa kasih contoh. Nah, dia akan naik untuk RMS Z-nya itu 16, 12, yang dimana ditandai dengan warna hijau. Ada yang buat dengan bentuk tersebut. Coba saya scroll sekali lagi. Karena tanya Bapak Ibu, apakah ada yang bentuk terlihat seperti itu? Oh, baik, mohon maaf untuk yang belum terlihat. Nanti saya share screen ulang terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Baik, untuk Pak Royhan, apakah sekarang share screen-nya sudah terlihat? Untuk bapak-bapak yang lain, apakah share screen-nya sudah terlihat? Karena dari tadi memang sudah kita tampilkan. Oke, sudah Baik, terlihat, Bu. Bapak, Ibu, apakah sekarang sudah terlihat semua? Sudah terlihat, Bu. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya, di mana data-data yang ada pada sensor ini akan tertampil di dashboard secara real time.
Nah, untuk RMSX-nya ini itu memungkinkan bahwa getaran dari kiri ke kanan itu akan terlihat dengan tanda warna biru yang ada pada bawah sini, RMSX. Selanjutnya itu ada RMSY, yaitu dari atas ke bawah. Ketika ini bergetar atau motor ataupun mesin secara real di tempat itu itu akan berwarna merah tandanya. Dan secara signifikan RMSY ini akan untuk nilainya itu akan lebih tinggi. Selanjutnya itu RMSZ. RMSZ ini ketika dia akan ada terjadinya guncangan atau getaran. Nah, ditandai dengan warna hijau. Nah, selanjutnya itu velocity RMS, yaitu di mana penggabungan dari X, Y, maupun Z itu nanti akan digabungkan atau diakumulasi setiap data X, Y, Z. X, Y, Z ini melalui velocity RMS. Maka setiap ada getaran, dia akan berubah mengakumulasi bagian-bagian X, Y, Z, yaitu antara aksis Y, X, maupun Z. Nah, terus selanjutnya itu temperatur, di mana kita bisa mendeteksi melalui BCM 002 ini untuk temperatur atau suhu pada mesin maupun pada motor. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu Alda sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Aji atas demonstrasi yang sangat menarik dan juga informatif. Nah, melalui live demo tadi, kita dapat melihat secara langsung bagaimana Valve Condition Monitoring Sensor dapat digunakan untuk memantau kondisi mesin secara real time, dan bagaimana data tersebut dapat diintegrasikan dengan Autolink untuk membantu proses monitoring kondisi mesin secara lebih mudah dan juga terpusat. Nah, baik sahabat automation, sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Bagi sahabat automation yang memiliki pertanyaan terkait materi, live demo, implementasi Baluf Condition Monitoring Sensor, OLINK, maupun penerapan condition monitoring dan predictive maintenance di industri, silakan menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau Q&A. Baik, untuk bapak-bapak juga peserta yang terpilih akan dipersilakan untuk berbicara dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Baik, sahabat automation yang ingin bertanya, dipersilahkan. Hah? Baik, saya akan membacakan pertanyaan dari Pak Royhan. Apakah tooling ini bisa custom dashboard dan open source? Selanjutnya, apakah ada limit grafik dashboard yang ditampilkan? Baik, untuk Pak Roland dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk dashboard, selamat siang Pak Royhan, I'm sorry. Untuk Autolink sendiri itu bisa di-customize dashboard sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan Pak Royhan.
Dan yang selanjutnya, apakah ada limit grafik dashboard yang ditampilkan? Secara limit tidak ada, Pak. Jadi intinya ekspektasi display dari si dashboard itu sendiri, kita mengikuti apa yang menjadi template dari Pak Royhan. Itu jawabannya, Pak. Baik, Pak Royhan, apakah sudah cukup jelas Bapak untuk jawabannya? Sudah, sudah. Tapi untuk yang open source itu bagaimana ya? Bisa dikembangkan sendiri kah atau tetap apa ya? Dikunci dari tim aji-nya? Kalau untuk software itu sendiri, Pak Royhan, itu open source. Itu nanti pada saat itu terjadinya sebuah order, biasa kita akan menyerahkan password dari si software itu sendiri. Dan biasanya itu kalau untuk pengembangan, bisa itu dibantu oleh kami apabila ada penambahan fitur, penambahan display, penambahan dashboard, apapun itu yang menjadi kebutuhan. Dan apapun itu, apabila misalkan Pak Royhan dengan tim punya tim IT juga, itu juga bisa memiliki akses untuk masuk ke software kami melalui password tadi, Pak. Baik, terima kasih. Sama-sama, Pak. Dan juga para rekan yang telah menjawab pertanyaannya. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Rifzudi. Penyimpanan bagaimanakah ini? Pakai Google Cloud atau gimana? Baik, untuk Pak Aji dipersilakan jawab pertanyaan tersebut. Ya, baik. Menanggapi pertanyaan dari Pak Arif Zudi, kami menggunakan server lokal, yaitu di mana PC atau server berada di lingkup lokal atau pada jaringan lokal, Pak. Bagaimana Pak Arif? Apakah sudah terjawab? Baik, Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, kita akan masuk pertanyaan terakhir sore hari ini, yaitu pertanyaan terakhir, apakah Otolink ini dalam koneksi bisa menggunakan jaringan WiFi dari Pak Ibnu PT Gemala Kempadaya? Pada Pak Aji, dipersilakan untuk menjawab. Ya, baik Pak Ibnu. Untuk koneksinya sendiri, kita bisa menggunakan jaringan di mana jaringan itu kita publik, Pak. Atau kita bisa secara online melalui untuk datanya itu di PC lokal atau di server lokal terlebih dahulu, baru kita bisa mengoneksikan itu secara online dengan adanya IP publik. Baik, Pak Ibnu, apakah sudah cukup jelas untuk jawabannya? Ya, Pak. Cukup cukup jelas, Mbak. Baik, sahabat automation, demikian tanya jawabnya pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Aji dan juga Pak Olan atas jawaban dan insight yang sangat informatif, serta terima kasih atas antusiasme dan partisipasi sahabat automation selama webinar berlangsung. Semoga sesi hari ini memberikan insight baru yang bermanfaat. Nah, untuk materi presentasi dan rekaman webinar spesifik untuk best partisipan dan juga sertifikat yang akan kami informasikan lebih lanjut melalui email dan kontak yang telah didaftarkan. Nah, sahabat automation, bagian tarik untuk
mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi condition monitoring dan predictive maintenance, khususnya menggunakan Bluetooth condition monitoring sensor yang terintegrasi dengan Autolink, kami dengan hati siap bantu memberikan informasi dan juga konsultasi lanjut dengan menyediakan program spesial free IoT training yang dapat diikuti di kantor PT Automation Jaya Electric di Cakung, Jakarta. Nah, menariknya, untuk sesi training ini tidak ada kuota peserta. Seluruh peserta webinar hari ini berkesempatan untuk mengikutinya dengan mengisi form pendaftaran telah kami bagikan di kolom chat. Nah, agar proses diskusi dan informasi lebih efektif, training akan dilakukan dengan konsep 1 hari untuk satu perusahaan. Dengan demikian, tim kami dapat lebih fokus memahami kebutuhan serta case yang ada di masing-masing perusahaan. Selain itu, PT Automation Jaya Electric juga dapat membantu kebutuhan solusi automation dan IoT secara menyeluruh, mulai dari sensor, PLC, HMI, inverter, perangkat komunikasi, hingga solusi IoT integrasi sistem. Jadi, bagi sahabat automation yang ingin melakukan diskusi, konsultasi, maupun implementasi condition monitoring dan IoT di perusahaan, ragu untuk kami.